Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Diva. Dia mendiami rumah bernomor 56. Terlahir tanggal 20 Juli 1993. Sosok yang berhawa nafsu besar. Angan-angannya terlalu muluk-muluk dan tidak mungkin dicapai. Saya melihat Diva bersekutu dengan sosok siluman. Diva menginginkan kekayaan yang berlimpah. Dan dia mengorbankan apapun untuk mencapai tujuannya. Dalam mata batin saya melihat di tubuh Diva banyak siluman kelabang dan kelabang beneran. Kelabang yang bermunculan dari mana-mana. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Rambut yang begitu indah, mengandung arwah dan makhluk halus yang gentayangan. Diva, tanggal 20 bulan 7, 93, nomor rumah 56. Dan ini untuk menjaga supaya nggak mengganggu. Betul sekali. Makhluknya sekarang ada di sebelah mana, Roy? Makhluknya ada di sebelah yang bunganya warna hijau itu. Nempel. Dan saya ngelihat di sini kasusnya kalau dinilai dari 1 sampai 100 itu nilainya 80% gitu. Jadi tingkat keparahannya sangat parah banget dan Besar banget ya. menakutkan. Oke. Jadi Diva saya, ya. iya Diva itu bagi saya adalah sosok yang pembunuh berdarah dingin, istilahnya aja gitu, kayak sosok yang sangat tidak diduga-duga, horor gitu. Jadi Diva ini karena dendam, sakit hati dengan mantan suami, mantan pacar, akhirnya melakukan ritual, memanggil arwah makhluk gaib menjadi pengikutnya selama 2 minggu, menemukan hewan apapun seperti ular, Anda makan, lalu kemudian makhluk gaib itu Anda perintahkan untuk menyakiti orang yang Anda mau. Orang yang menyakiti saya. Mantan suami dan teman-temannya. Dan teman-teman Anda juga. Iya, Dan korbannya sudah lebih dari 5 orang. lebih dari 5. Malam hari ini Anda ingin tahu sosok itu sebenarnya siapa dan di mana. Padahal Anda sendiri yang manggil. Ya, Satu kata buat dia yang selalu dia ulang-ulang di dalam hati dan di kepala dia. Matiin orang. Setiap nggak suka sama orang, Mati. Harus mati dia. Itu yang saya dengar dari bisikan di kepala dia. Saya lihat matanya dia itu tuh mengandung siratan. Apa tuh namanya ya? Kayak jahat ya. mau nyekek gitu. dendam, Kayak, marah, kesel. maksudnya pria juga saya tahu juga seperti itu. ya. Tapi gini loh, gak semua orang juga seperti yang kamu bayangin. Gak setiap pria juga di sini bersifat sama ya. Tapi saya ngerasa si Mbak Diva nih gak. Gua gak mau tahu setiap yang namanya ini harus mau cewek mau cowok. Pokoknya yang kalau udah nyakitin gue aja, hati gue tuh sedih banget karena kehidupan gue gak bahagia. Jadi, mengerikan sekali loh, serem banget. Jadi yang bikin mati ini karena sosok yang ngikutin dia itu ya, Roy? Iya. Dia yang perintahkan, kalau dia mau mati, dia perintahkan sosok itu untuk bikin orang lain mati. Terus saya entah kenapa ya, dalam penglihatan batin saya tuh ada kaca nih, kaca kamar mandi. Dia suka tulis kayak kata yang itu kayak ditulis pakai lipstick warna merah. Terus dari itu kayak tulis kata mati. Ya, Itu kan, bener kan? benar. Itu yang saya justru lihat tuh.
dia tuh mindsetnya sama itunya jiwanya tuh udah kayak orang sok mati. You got my point. Iya, jadi Kayak psikopat kan? Iya, psikopat kayak orang tuh kita jadi takut gitu loh, ngeri. Kok lu tulis kamar mandi kayak mati. Maaf ya Mbak Diva. Gitu. Uh, It's so scary, man. Apa yang Roy lihat biasanya itu yang langsung terucap. Jadi mudah-mudahan Jangan Mbak tersinggung ya, mohon Diva maaf. nggak tersinggung. Mohon maaf ya kalau kata-katanya atau kalimat kami Oh iya, jujur apa kalimat adanya. to the point. To the point. Karena orang yang menyakiti itu butuh balasan yang setimpal atas apa yang saya rasakan, atas apa yang membuat hati saya sakit. Tapi kan Saya harus membalasnya dengan kematian. jangan dong. Jadi Anda merasa punya hak untuk mengadili dan mengakhiri hidup orang. Dia bahkan tega, kalau Iya. menurut ramalan saya juga nih, dia bahkan tega loh. Aku nggak ngerti kenapa ya. What's wrong with your mind gitu, kayak kok ini ini udah keluar dari Nalar dan akal sehat ya. Lu tancepin gini terus udah gitu gini-gini nih. Itu psikopat sih. Aku Psikopat. iya. Karena saya merasakan sakit hati yang begitu mendalam. Iya, kan Di saat gitu. saya menyayangi seseorang lagi sayang-sayangnya, coba Mas rasakan gimana rasanya kalau misalkan lagi menyayangi seseorang, lagi mengagumi seseorang, tiba-tiba orang itu menyakiti, Iya juga sih. mengkhianati, berselingkuh. Ya, saya bisa Iya, ngerti sih. membayangkan sih, Bisa. tapi mungkin nggak bisa merasakan seperti yang Mbak Diva rasakan. Tapi tadi kan Mbak Diva bilang waktu itu sempat dihamili juga. Iya, Janinnya bagaimana kabarnya? karena saya setiap hari menangis, memukuli perut, akhirnya saya keguguran. Itu bagian dari dia nih, bagian dari horornya dia. Sisi lain dari Mbak Diva tuh saya takut gitu. Bukan hantunya Gelap, juga ya. bener-bener dari dirinya Iya. sendiri. Pikirannya gelap aja gitu. Nanti kena masa hukuman karena ada pidana. Tuh gitu-gitu. Kamu harus pikirin dengan akal logika sehat. Jangan nurutin emosi nih. Emosinya dari makhluk halus juga ngomongnya gitu-gitu terus, kamu yang kuat dong. Ayo ibadah gitu. Jangan kalah gitu. Matanya dia tuh kayak semua yang ganggu gue mati. Kita kan gak punya salah. Yang terlihat membenci saya, pasti saya. Aduh, cowok ya khususnya. Termasuk cewek juga. Ya intinya sih. Di sini tapi kamu nggak ada masalah dengan kita kan? Dengan Roy, dengan saya, dengan Baby Z? Tapi Mbak ini saya lihat kayak nggak suka gitu sama saya. Enggak ah. Wah, Sosok saya, salah kali. sosok yang di belakang saya, membisikkan saya, katanya Mbak ini nggak suka sama saya. Enggak lah, enggak. Saya mau nanya-nanya, kan belum waktunya nanya. That's Enggak. another Ya side. kalau masalah nggak suka, ya saya nggak suka sama bukan mbaknya. Saya nggak suka sama perbuatan mbak, itu sih. Takut. Kalau mbaknya mah enggak lah, kita kan enggak. Sama aja, Ya kan nggak boleh kalau menyakiti sama orang. aja kayak Mbak ini nggak suka sama saya. Enggak ah. Iya. Mbak bilang aja kalau nggak suka. Yang mendasari saya nggak suka sama mbak apa? Saya nggak kenal mbak, nggak kenal juga orang-orang sekitar mbak. Tapi setelah denger cerita dari Kak Roy, Mbak ngerasa kayak nggak suka gitu sama saya. Sih. Oke, tahan dulu. Jangan sampai karena bisikan-bisikan yang nggak bener Anda jadi kena hasut gitu. Apalagi kan bisa aja salah bisikan itu dan nggak ada buktinya gitu. Jangan sampai nanti Anda ambil keputusan karena Iya. berdasarkan hasutan yang salah. Menggiring opini publik dia sendiri. Oke. Gitu. Dia menciptakan opini Dia sendiri, dia create ikutin. own the story and she believe it gitu. Story-nya. Dia bangun ceritanya dan dia yakinin. Iya, padahal
nggak ada apa-apa menurut Nggak ada gue. apa-apa Tete tuh juga. nggak orangnya gitu Berarti itu kita. cuma di kepala dia doang. Iya, kita Ya udah mungkin gini ya, sering kalau aku Tete. menilai kan, aku mau nanya sama mbaknya, dia dapat ritual gitu tuh awal mulanya kan dari siapa yang menyarankan, dan saat dia makan makanan hewan-hewan yang maaf itu kan hewan-hewan liar ya, Iya, hewan-hewan yang liar. memang tidak boleh dimakan di agama gitu. Kadang kan darah, begitupun kalau Roy tahu kalau kan ada hewan yang tidak boleh kita makan karena darahnya itu bisa membuat kita tuh nafsu yang sangat berlebihan, yaitu ya bisa marah, bisa hawa nafsu marah. Jadi mungkin itu kali ya, darah-darah hewan yang tidak selalu dimakan terus Iya, dia dimakan sempat jadi makan ya. ya karena kan emosinya lebih aneh. seperti hewan buas gitu. Iya bener, maksudnya. setuju. Si Tete malah justru kebalikan kayak kata kamu. Dia Tete Babies itu orangnya malah nggak tegaan. Iya. Dia totally wrong, kamu salah. Total. Enggak kok, enggak ada nggak suka. Kalau perbuatannya aja, kalau sosoknya enggak. Kamu mau Bentar. Ya nggak suka sama saya! Kamu nggak suka ya sama saya! Mbak Diva, Mbak Diva. Kamu nggak apa-apa. Mbak Diva. Aku nggak apa-apa loh mbak. Mbak Diva, Mbak Diva sabar. Mbak Diva istighfar, Mbak Diva sabar, Mbak Diva ambil nafas, kuatin dirinya, lawan perasaan yang ini. Ya, Roy, dia masuk Roy. Ada kayak kok saya ngelihat dia kayak bukan Diva lagi deh. Bukan diva lagi, dia adalah makhluk asing. Berbentuk hewan aneh, aduh saya takut sekali. You know, Roy. Mbak Diva, Mbak Diva. Istighfar mbak. Mbak. Istighfar. Beb. kamu bisa duduk di situ nggak? Saya perintahkan makhluk apapun kamu yang masuk, duduk dulu. Saya masih mencium ada satu lagi makhluk halus yang dia piara di sini. Ya, Ini dia udah keluar nih sebenarnya, dia setengah-setengah masuk enggak. Sekarang udah enggak. Saya mau nanya Diva, sebenarnya kamu kesini ada bawa dendam ya? Kamu beneran deh nggak pakai akal sehat. Kamu bawa apa lagi nih? Saya mencium bau amis nih di sini. saya membawa. Kamu punya temen ya? Iya, teman saya. Bawa ke sini. Saya pengen tahu, selesain di sini semua. Jangan ganggu orang. Aduh. Kok dia bilang? Itu semacam kayak opini yang dia ini pasti gini, ini pasti gini, ini pasti gini. Dia bangun sendiri. Kamu ditemplok itu lagi.
Itu apa sih? Iguana ya. Ini adalah teman saya. Ini apa, Roy? Yang kamu lihat ini apa, Roy? Ini sosok siluman yang saya lihat di dalam tubuhnya dia. Yang mempengaruhi juga karakter dia. Jadi ini hewannya ada isinya. Coba saya lihat. Mak, kategori menyakitkan buat kamu tuh apa sih, Mbak? Saya mau tahu ya. Menyakitkan Seperti kamu tuh apa? seperti apa? Seperti dari tatapannya. Tatapan doang. Kamu bisa menatap Karena saya bisa tahu tatapan itu tajam, menyakiti hati saya atau tidak. Kalau nggak kenal dan nggak pernah kenal. Mas, aku nggak mau. Mas, udah dong. Enggak. Aku nggak mau dong. Aku pulang. Mbak Diva, duduk Mbak dulu Diva, tenang. coba kamu Kalau nggak kita nggak usah terusin. Kontrol pikirannya kamu, Mbak Diva. Sabar, jangan bawa emosi. Karena sepertinya mereka membenci saya. Coba saya. Ini bisa didudukin nggak di sini? Aduh. Mbak Diva. Udah belum, Mbak? Mau sampai kapan bisikan-bisikan itu terus diikutin? Saya ngeliat dia nggak bisa ngomong padahal. Tapi bagi dia, ini bisa ngomong. Untuk datang makhluk-makhluk lain yang akhirnya bisikin dia untuk mati ngebunuh orang. Dia tuh punya ini sih agak. Saya tuh masih belum paham dengan konsep pikiran dia. Ini bisa bicara. Kasih tahu dia. Kalau ini si Teteh nggak suka gitu. Karena gaib saya udah saya masukin ke dalam situ. Nah itu maksudnya. Bisa diusir, Roy. Nih, kamu pegang. Dia tuh baik hewan ini sebenarnya. Tapi kamu yang buat dia jadi kayak iblis. Bukan kasihan makhluk itu sebenarnya Saya nggak kok berdosa melihat apa-apa. dalam penglihatan batin saya ya, kamu nyembunyiin satu fakta lagi yang harus saya bongkar aib kamu. Kamu membunuh satu hewan lagi sebelum ini. Ya atau tidak? Iya. Tuh, Apa yang mau bunuh lagi, Mbak Diva? Saya tetangga saya. si tuh, maksud aku di gituin. Dan saya semalam Saya lihat ini di kosan, apakah betul? ya, betul. Kosan nomor 25. Ya. Sini berarti. Jadi yang dia bilang tadi dia makan hewan berdarah panas itu tetangga kamu itu. Iya. Ya itu. Nggak wajar. Kalau ininya udah you're totally freak gitu. Mbak Diva, saya sarankan Mbak Diva untuk dekat dengan yang di atas ya. Banyak ibadah plus kedua saya ingin Mbak Diva ditangani oleh seorang yang tepat dalam ahlinya, SPKJ seperti itu. Oh, Dan Mbak Diva mungkin bisa di treatment supaya agak jauh lebih tenang di bawah sama profesional yang ahli dalam bidang spesialis kejiwaan. kejiwaan seperti itu. Saya akan tenang ketika orang-orang tidak menyakiti saya lagi. Tuh, Ya gini, kita enggak sih ya, nggak nyakitin ya. Jangan-jangan yang selama ini dia bunuh, yang dianggap dia nyakitin, itu cuman karena dia bangun sendiri pikirannya, Iya, terus dia yakinin kalau itu kebenaran. bener. Jadi kamu itu semua hewan-hewan Ya. sambil kamu bayangin bahwa itu adalah orang-orang yang ngebenci kamu gitu. Dan satu lagi, dia nggak hanya tapi dibunuh. Ekornya dipotong sama dia. Ya. Oke. Ini mohon maaf ya Mbak, saya tuh Terutama sayangan orang. iya saya loh.
digunting ekornya pakai gunting rumput. Gunting rumput yang gede itu loh. Saya tuh Itu dia kalau ini membunuh hewan perlu itu pidana nggak sih? ya kita lurusin buat pemirsa bahwa Diva ini partisipan kita pada malam hari ini. Dia hewan-hewan sambil membayangkan itu adalah orang-orang yang membenci dirinya, lalu kemudian dilakukannya tuh dengan tidak ada rasa manusiawi sama sekali, lalu kemudian gitu. itu kalau membunuh hewan saya rasa sih sebenarnya ada hukumnya deh. Iya itu ada di Indonesia kan udah ada animal Iya. rescue di. Tapi saya lebih puas ketika saya sudah mau yang menurut saya dia menyakiti saya. Pokoknya tuh nggak ada batasan antar dunia dia dengan dunia itu, ngerti kan ya? Iya, nggak pakai Dia sekarang akal sehat bisa lagi. nih kamu jadi temenan baik. Tapi saya nggak yakin nih 3 bulan ke depan kamu masih ada ini apa enggak ya? Biasanya kalau orang cinta binatang itu pasti jiwa penyayangnya tuh lebih dari orang yang binatang biasa-biasa aja. Mbak Diva harus bisa seperti itu dong. Aku berharap sih bisa berubah total dari yang seperti ini bisa jadi orang yang sangat baik hati kembali. Terus matanya terakhir deh Mbak Diva, kamu mau apa sih dari bintang tamu kami hari ini, Teteh Baby Z? Karena Kamu saya terus sampaikan. dibisikin kalau dia itu sangat tidak suka sama saya. Mbak Diva mau saya bisikin nggak? Biar kalah bisikan saya dengan bisikan itu, makhluk itu. Kalau aku bisikin Mbak Diva tuh saya sayang sekali sama Mbak, karena Mbak sama-sama perempuan sama saya. Pernah disakitin, justru Mbak harus melawan perasaan itu untuk lebih sayang sama orang lain. Karena biasanya itu nanti akan jadi tabur tuai loh Mbak. Mbak ingin ngebisikin saya? Iya. Coba Mbak kesini. Tapi nggak mau deket itunya. Ini sih kayak nggak akan Kalau kelar. saya kasih win-win solution gimana? Ya. Saya pegang dan kemudian kamu sentuh, that's Nggak bisa. enough. Nggak bisa. Nggak bisa. Dia pegang sebentar, kemudian dibalikin lagi, artinya Nggak bisa. perdamaian. Oke. Nggak bisa. Biar Roy yang pegang aja. Oh yang Ya, pegang, ya. si Baby Z cuma Nanti pegang. Nggak sentuh bisa. baby. Katanya nggak bisa. Nih udah Dia nggak keringetan mau. gini. Dia maunya diapain Jeh ceritanya? Dia mau dipegang sama Mbak itu. Dibawa gitu. Dipegang. Digini. Sentuh doang. Ya tapi Roy aja yang pegang, aku pegang Iya, gini. iya, oke. Jangan Enggak, Mbaknya. dia ngebisikin kalau Mbak harus megang. Iya, Iya. maksudnya dipegang sama Roy. Aku usap perutnya. Kasih ke Roy. Nanti Kasih ke Roy. aku yang pegang. Iya. Nanti Tapi dipegang via Roy sama jangan Roy. Mbak yang bawa. Tapi janji ya, nggak ada kebencian apapun yang ada di sini. Nggak ada yang benci siapa-siapa. Ini ya. bukti bahwa memang nggak ada yang benci sama kamu, Mbak Diva. Bisa. Aduh, Mukanya kesonoin. Ah. Mukanya kesonoin, Roy. this one. Aku Nih. ngebelakangin kamera. Mbak, aku takut, Mbak. Jangan. Mbak itu harus megang gini. Aku nggak mau, aku nggak bisa. Nanti aku pingsan. Pelan-pelan, Mbak Diva, pelan-pelan. Aku nggak benci sama Mbak, sumpah. Demi anak-anakku, aku nggak pernah Ini benci nggak sama akan kena-kena nih. siapa. Kalau Mbak nggak benci, berarti Mbak berani megang dia. Ya, tapi saya benar-benar nggak berani. Takut Nggak- banget, nggak- maaf nggak- banget. nggak Saya berani, minta bukannya maaf. benci, bukannya benci. Ya kita minta maaf. Baby, boleh sini baby sebentar. Mungkin nggak Nggak usah ngomporin dong. Saya minta dengan terpaksa. Saya manggil harus security ini tampaknya. Wah, gua Nggak berani. ini kayaknya nggak bisa deh Sepertinya diterusin Mas ini nih. ngompor-ngomporin Mbak itu terus dari tadi deh. Mbak, Enggak, ini saya ada di pikiran kamu doang di sini. saya nggak ngelakuin apa-apa. Saya nggak ada niat jahat sedikit juga enggak. Tolong deh. Tolong deh, silakan dibawa keluar. Jantungan gua. Saya nggak kebayang loh kalau misalnya tadi saya hadirkan ini, Makanya. No. dia akan ngelakuin apa dengan ini, dengan imajinasinya ini. Itu kalau tayangan ini itu bisa ada yang laporin nggak sih dia gitu? Iya dia bisa, Jadi, pasti dia kenal. bisa bermasalah sih. Masalah sih gawat. Ketika keinginan mengalahkan kemampuan, maka hati akan mengalami kebutaan. Jangan kemana-mana pemirsa. Sesaat lagi kami akan kembali. Tetap bersama Menembus Mata Batin.
Pemirsa, di Menembus Mata Batin malam hari ini, 3 partisipan yang hadir adalah Riko, Rova, dan Diva. Tadi kita tahu Rova masih cukup muda tapi sudah melakukan santet. Sementara Riko tadi pernah melakukan kesalahan di masa lalunya dan selalu diikuti oleh sosok gaib yang hadir dalam mimpinya. Dan sementara Diva melakukan teror di sini, bahkan meneror bintang tamu kami, Baby Z, yang menggunakan media biawak untuk menghadirkan siluman, untuk mengirimkan santet. Komentar kamu, Roy? Yang mana dulu nih? Riko, Rova, dan Diva. Oke, saya agak lebih kasihan ke Diva ya, karena saya simpatik semua sama 3 partisipan. Namun dengan Diva ini dia hidup dengan dunianya sendiri dan dia percaya segala sedetik apapun yang kelihatannya dia nggak suka, kelihatannya kayak matanya kayak gini, lu pasti nggak suka sama gue ya, kayak gitu. Dia tuh terjebak di dalam pikiran dia dan bahkan dia Secure tuh orang-orang kayak gitu akan masuk ke dalam makhluk halus lebih gampang loh. Oh, justru gampang disusupin karena dia punya energi negatif duluan yang dia bangun. Energi negatif duluan, udah gitu tukang cerp gitu, hewan gitu, gitu. Jadi makhluk halusnya tuh lebih gampang menguasai. Diajak ngobrol juga nggak nyambung gitu, tetap pengen cekek gitu. Nggak bisa itu sebenarnya. Nah, kemudian lanjut pada Rova, saya sangat-sangat kasihan sekali terhadap masa depannya. Karena menurut saya Rova cukup masih muda ya, harusnya dia bisa sekolah kemana-mana dulu. Gitu. Sementara Riko yang tadi pernah menghamili pacar SMA-nya. Iya, Riko yang sangat-sangat menyesal sekali dan jalan satu-satunya untuk Riko adalah mengunjungi keluarganya sih. Betul, untuk bertanggung jawab paling enggak ya. 3 partisipan berbeda cerita, namun yang sangat menyeramkan adalah Diva. Diva ya, malam hari ini ya. Kalau kamu Divanya sendiri? tuh nggak ini teh, maksudnya bukan horor hantu juga, tapi horor di ininya juga. Pikirannya ya, karena kalau dia bisa ngebangun sendiri, dia bisa aja ngelakuin apapun yang nggak pernah kita duga sebelumnya kan. Iya, gue rasa gitu sih. Dia kayak kena, maaf ya, kasarnya gangguan jiwa kali ya. Ya sebenarnya apa yang dia bilang dia bunuh apa itu kayaknya di dunia ininya dia, Di dunia planet khayalnya dia, iya. Itu yang cukup itu sih. Tadi Stres. Ya mudah-mudahan mereka semua pulang dari sini ada satu hal yang nyangkut baiknya ya. Amin. Moga ya. Iya. Amin, mudah-mudahan ya, paling nggak kita kasih harapan juga lah buat mereka untuk bisa berubah jauh lebih baik. Ya. Baby Z, terima kasih sudah hadir di sama-sama. Menembus Mata Batin. Ya. Sukses untuk segala karirnya dan semoga bahagia selalu ya Amin. Baby Z. Selalu harus merasa bahagia. Thank you. Terima kasih, amin. Roy Kiyoshi Thank you. selalu menyenangkan mendapatkan penjelasan pencerahan dan malam hari ini luar biasa. Diva dengan terornya yang bikin Ceritanya kacau. sangat-sangat Iya. iya sih. Baik, pemirsa, segala yang Anda dapatkan itu adalah sebagian kecil dari kehidupan. Karena selebihnya adalah bagaimana Anda menyikapi dan mewujudkan hasil akhirnya. Ikuti terus kisah-kisah selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini. Menembus Mata Batin.